Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita membuka bulan Maria bersama anak-anak kita ini, bersama orang muda ini. Maka, silakan duduk dulu. Jadi ada nyanyian Ave. Coba Ave Maria. Sing wis dinari sing semangat no. Ave Maria. Ave iki apa? Apa ngono? Nyanyi Ave tapi orang ngerti kok artinya. Apa? Salam. Jadi Ave Maria itu salam Maria. Jadi kalau orang Romawi ketemu temannya atau apa, Ave atau Salve. Jadi boleh Romo pakai lek Miss Dinar itu lek ketemu Ave ngono ya. Orang meneng ngono ya Miss Dinar ya. Jadi harus punya jargon-jargon sing membuat kamu tuh lebih hidup gitu ya. Jangan mau meneng ae wis. Pokoke begitu masuk gereja atau masuk mau persiapan langsung pegang HP, wis mau meneng ae, silensium kabeh, meditasi kabeh ngono ya. Tidak. Omong-omongan, bicara gitu. Mumpung ketemu temennya, eman ya. Ada bulan Maria itu, maka Anda kalian semua saya ajak untuk membuka bulan Maria ini. Bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria oleh umat Katolik, di mana mereka mendedikasikan diri untuk menghormati dan berdoa kepada Bunda Maria. Jadi bulan Mei itu bulan Maria. Kalau bulan Oktober bulan apa? Ayo, bulan apa? Rosario, bukan bulan-bulanan. Jadi bulan Rosario. Jadi ini membedakan itu tadi. Lah bedanya di mana? Mas sekarang mengapa kita menghormati Bunda Maria? Bahkan secara khusus bulan itu mengapa kok dipersembahkan untuk Maria? Pernah ya Romo juga mengalami pertanyaan seperti itu. Jadi pada waktu saya di Gramedia, dulu di Gramedia itu masih ada jelas ya bukunya rohani Islam, rohani Katolik, rohaninya Kristen. Sekarang makin punah yang Kristen ini, yang Katolik ini. Karena apa? Wong Katolik itu orang tahu tuku buku tadi ini. Makanya wis gak usahain. Jadi banyak orang Islam, buku Islam itu banyak sekali. Kalau kamu nggak percaya ke Gramedia. Dan yang Katolik itu sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Coba kita di Gramedia akan tetap jual kalau seandainya kita beli. Orang Katolik nggak beli kok. Geopom tuku buku. Ning internet kabeh enek kok. Itu. Itu bisa dipahami karena mereka memang menjual. Nah, mengapa kita mengurangi? Pada waktu Romo di situ baca-baca, lalu ada orang mengatakan, Anda ini Katolik toh? Iya, saya benar. Anda tahu kenapa orang Katolik itu menghormati Bunda Maria? Seakan-akan Maria itu nomor 1 dibandingkan Yesus. Mengapa? Kok menghormati itu? Ya saya bilang, sebelum umat Katolik menghormati Maria, Tuhan Allah itu sudah menghormati Maria. Loh kok bisa? Coba, kalau Tuhan Allah itu tidak menghormati Bunda Maria, mengapa dia itu menitipkan dirinya dalam rahim Bunda Maria? Dan kalau dia dijadikan Bunda, berarti orang itu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, dekat dengan Allah. Maka siapa yang mau menuju Allah lewat Bunda Maria tidak akan pernah tersesat. Karena itu memang orang yang paling dekat. Dan kita sudah merayakan Paskah. Siapa yang masih berdiri di bawah salib ketika Yesus wafat?
Bunda Maria dan Yohanes. Itu salah satu alasannya mengapa kita menghormati Bunda Maria. Allah saja yang menciptakan Maria, menciptakan kita menghormati Bunda Maria. Kok kita tidak, itu kan kebalik-balik itu. Nah, tradisi menghormati Bunda Maria ini berakar pada sejarah berdevosi kepada Bunda Maria dan diperkuat oleh pengalaman Paus Pius ke-7 yang berdevosi dalam penjara. Nah, ini. Jadi Paus Pius ke-7 ini di penjara dan selama di sana dia berdevosi kepada Bunda Maria. Ya. Pengalaman Paus Pius ke-7 ini ditangkap dan dipenjara oleh Serdadu Napoleon pada tahun 1809, di mana ia memohon doa Bunda Maria menjadi satu faktor penting dalam penetapan bulan Mei sebagai bulan Maria. Jadi rupanya Paus itu punya janji. Saya berdoa untuk dibebaskan, dan nanti kalau benar-benar dibebaskan, saya akan mengajak seluruh umat ada 1 bulan untuk berdoa kepada Bunda Maria. Dan ternyata terjadi. Kebiasaan ini sudah ada sejak abad ke-13, tetapi menjadi lebih populer di kalangan Ordo Yesuit di Roma pada abad ke-18. Dan kemudian menyebar luas. Pada bulan Mei, umat Katolik melakukan berbagai kegiatan devosi kepada Bunda Maria, seperti doa rosario, ibadat, novena, litani, dan sebagainya. Jadi ada orang bertanya, Romo kalau bulan Mei itu boleh doa rosario? Ya boleh. Kalau umpamanya enggak berdoa rosario tapi litani yang untuk memuji Maria, ya juga dianjurkan begitu. Nah, ini bisa dilakukan baik di gereja, di lingkungan maupun secara pribadi. Bapak Ibu ingat, pokoknya setiap kali ada bulan-bulan seperti ini, berkumpullah di lingkungan, berdoalah bersama. Karena setelah COVID itu, kita ini agak aras-arasen untuk berkumpul bersama. Gitu ya. Doa pribadi aja. Nah, kalau hanya doa pribadi, kekasannya sebagai umat Allah itu, sebagai gereja Katolik, ulang tampak. Dan tetap berkumpul. Dan kalau berkumpul berarti berinteraksi, ngobrol. Gitu. Dan kalau ada informasi apa, cepat untuk didapat. Maka bulan Mei dianggap sebagai awal kehidupan baru dan awal musim panas. Rupanya pada waktu di Eropa, bulan Mei itu adalah bulan di mana yaitu musim panas, semua semi. Maka itu bersukacita, bergembira. Maka ditetapkanlah biar itu bahwa musim semi tanda pengharapan, maka bulan Mei itu sebagai bulan Maria. Bahkan disebut sebagai Ratu bulan Mei. Jadi Maria itu sebagai Ratu bulan Mei. Bulan Mei menjadi waktu untuk merenungkan peran Bunda Maria sebagai Ibu Yesus Kristus dan Ibu semua umat Kristen. Ini sejarah dan makna dari bulan Maria pada bulan Mei. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus yang berasal dari surga dan memiliki otoritas tertinggi. Dia menekankan pentingnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa siapa yang percaya kepada Anak akan beroleh hidup kekal, sementara yang tidak percaya akan mengalami murka Allah. Allah itu selalu menawarkan keselamatan kepada semua orang tanpa kecuali. Tapi keputusannya tetap diserahkan kepada kita masing-masing. Allah tidak pernah memaksa. Ya seperti kalau umpamanya tadi itu siang kan kena matahari. Semua orang diberi terang dan panasnya matahari ini. Ya. Tapi tidak semuanya membiarkan dirinya untuk kena panas ini. Ada yang memang ya masuk ke dalam lalu enggak kena matahari. Ya, demikian juga
Bapak Ibu, keselamatan itu diberikan oleh Allah. Ketika Yesus wafat kemudian bangkit, jadi seperti ditebarkan di dunia ini. Nah, siapa yang selamat? Ya siapa yang mau menanggapi itu? Kalau tidak, ya tidak selamat. Keselamatan hidup kita sangat tergantung dari keputusan yang kita buat. Percaya kepada Yesus atau tidak. Tidak mudah memang untuk mempercayai Yesus sebagai putra tunggal Allah itu. Para murid pun punya pengalaman ketika mengimani Yesus yang bangkit ini membutuhkan waktu, berproses. Setiap kali menampakkan diri, oh ya Yesus ini. Tapi setelah itu kemudian mundur lagi, ya, nggak percaya lagi. Maka mereka terus-menerus menutup pintu-pintu agar mereka tidak ditemukan oleh orang Yahudi yang memang tidak percaya akan Yesus yang bangkit itu. Selama bulan Mei ini, mari kita belajar dari Maria, Bunda Yesus. Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus dan dialah yang melewati saat-saat sulit bersama Yesus. Dia mengalami Allah yang begitu lemah dan rapuh sampai wafat di kayu salib. Tapi di dalam kerapuhan Allah itu, dia menjumpai Allah yang begitu mencintai, begitu mengasihi manusia. Maria tetap dengan teguh berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan ini dikatakan oleh Bunda Maria tidak hanya pada waktu dijumpai oleh malaikat Gabriel, tapi ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian dia pangku. Putranya wafat, Allah mati. Tapi dia tetap mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria tetap percaya bahwa Yesus itu Allah yang telah menjadi manusia. Meskipun Allah tidak berdaya, dia tetap percaya. Ini agak berbeda dengan kita. Kita maunya Allah itu Allah yang maha kuasa. Jadi setiap kali kita minta, lalu Allah memberikan, bisa membuat mukjizat. Allah menyelamatkan hidup manusia dengan wafat di kayu salib. Tidak selalu dengan kekuatan-kekuatan yang setiap saat dihindarkan. Allah tidak menghindari penderitaan. Allah tidak menghindari kematian. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Allah juga tidak akan pernah menghindari dua hal itu. Para saudaraku yang terkasih serta anak-anak muda, bulan Mei menjadi kesempatan untuk makin memperdalam dan memperkuat iman kita akan Kristus yang bangkit. Iman yang mendalam dan kuat akan memampukan kita untuk memiliki harapan. Bahkan pada saat-saat tampaknya tidak ada harapan lagi. Tuhan memberkati.